Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Matematika Miss Juli. Kali ini Miss Juli akan membahas tentang operasi hitung pecahan biasa. Jangan di skip ya videonya supaya kamu nggak gagal paham. Yuk kita mulai. Yuk kita belajar operasi hitung pecahan biasa. Dalam operasi hitung pecahan biasa, kita akan menghadapi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Kalau kita punya pecahan A per B ditambah C per D, Miss Juli berikan huruf ini adalah untuk menggantikan bahwa artinya angka-angka ini berbeda ya. Maka cara mudahnya adalah kalau baik ini plus maupun minus ya, pengurangan, baik penjumlahan ataupun pengurangan, maka cara yang mudah kita adalah A dikali D, B dikali C, kemudian B dikali D. Maka untuk bawah adalah B dikali D. Kemudian silang kanan A kali D taruh di sini. Kemudian ditambah B kali C. Contoh. 1/2 ditambah 2/3. Oh misalnya, ya boleh nggak apa-apa. 2/3. Maka kita pakai konsep B kali D. 2 dikali 3. Kemudian silang kanan 1 dikali 3. Ditambah silang kiri 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah 1 kali 3, 3. 2 kali 2, 4. Per 2 kali 3, 6. Hasilnya sama dengan 7/6. Bisa kita sederhanakan, 7 dibagi 6 dapat 1 dong. Sisanya 1/6. Ya, jadi bisa menghasilkan menjadi pecahan campuran. Ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa. Oke, ini untuk penjumlahan. Bagaimana Miss kalau pengurangan? Sama. Maka contoh untuk nomor 2 pengurangan juga sama. A per B dikurang C per D. Sama ya langkahnya ya, B kali D. Kemudian silang kanan A kali D dikurang B kali C. Ya, artinya AD artinya A dikali D, BC B dikali C, dan BD B kali D. Contoh misalnya 3/4 dikurang 2/5. Maka langkahnya adalah 4 dikali 5 untuk bawah, 4 sebagai B, 5 sebagai D, 4 kali 5, kemudian silang kanannya 3 kali 5 dikurang 2 kali 4. Maka 3 dikali 5 adalah 15, 2 dikali 4 8, yang bawah 4 kali 5 adalah 20. Maka hasilnya 15 diambil 8, 7/20. Mudah? Ini untuk pengurangan. Lalu yang ketiga adalah untuk perkalian. A per B dikali C per D, maka pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka hasilnya adalah AC per BD. Contoh, misalnya Miss Juli punya bilangan 1/2 dikali 3/5. Seperti prinsip tadi, 1 kali 3, bawahnya penyebut kali penyebut 2 kali 5. Maka hasilnya 3/10. Kalau misalnya bilangannya ada yang bisa dicoret, tentu bisa. Contoh, misalnya 1/2 dikali 2/3. Kita lihat di sini, 2 di atas, 2 di bawah. Itu boleh dicoret. Sehingga 2 dibagi 2 habis. Sisanya tinggal 1/3. Tetapi kalau tidak ada yang bisa dicoret seperti di atas, berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Mudah ya? Kemudian yang keempat, yaitu pembagian. Untuk pembagian pecahan biasa, yaitu A per B dibagi C per D. Maka berbeda dengan perkalian. Kalau tadi perkalian adalah langsung, tetapi kalau untuk pembagian yang pertama ini adalah A per B, nggak boleh dirubah. Dia tetap sifatnya sehingga ditulis A per B. Kemudian pembagian pecahan itu sama aja kebalikannya, jadi dikali, bagi menjadi kali, tetapi yang tadinya C per D sekarang menjadi D per C. Pembagian pecahan biasa adalah kebalikan perkalian pecahan biasa. Sehingga A per B dikali D per C, baru kita lakukan
Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Hasilnya adalah AD per BC. Contoh misalnya Miss Juli punya soal 1/2 dibagi 3/5. Seperti tadi, yang awal, pecahan awal tidak boleh dibalik. Ya, dia tetap 1/2. Kemudian dibagi, pembagian pecahan sama aja perkalian. Kemudian pecahan yang kedua dibalik menjadi 5/3. Baru dilakukan perkalian. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, sehingga 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 3, 6. Bagaimana kalau pembagiannya ada yang bisa dicoret misalnya. Contoh, 1/5 dibagi 2/4. Maka sama seperti aturan awal, yaitu depannya tidak boleh dibalik. 1/5, pembagian menjadi perkalian, lalu 2/4 kita balik menjadi 4/2. 4 sama 2 ternyata bisa dicoret ya. Kenapa? Karena 4 dan 2 sama-sama bisa dibagi. Dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2, 2 dibagi 2, 1. Sehingga berlaku perkaliannya pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, hasilnya 1 kali 2, 2, 5 kali 1 adalah 5. Mudah?